Pagi matahari menyinari apartemen Soyo di kawasan Sudirman, Jakarta, menyinari kain-kain swat yang tersebar di meja kopi. Soyo sudah bangun sejak jam 5 pagi, mengatur palet warna untuk proyek klien besar, krem lembut perlawanan dengan biru redup, tekstur yang mengundang sentuhan tanpa memaksa. Ponsel Soyo bergetar di atas meja kaca, layar menyolot dengan nomor ibu dan foto dari 3 lebaran lalu. Perut Soyo mengerut saat Soyo menjawab. Halo, Bu. Laras, sayang. Suara ibu membawa kecerahan hati-hati yang selalu membuat Soyo waspada. Bagaimana kabarmu, Nak? Baik, Bu. Soyo menyelipkan ponsel di antara telinga dan bahu, mengatur swat dalam kipas sempurna. Hanya menyelesaikan presentasi klien. Apakah semuanya sudah siap untuk ulang tahun ayah? Soyo berpikir mengemudi ke Bogor Kamis bukannya Jumat kalau itu membantu opo-opo. Jedo. Terlalu lomo. Tentang pesto itu, koto ibu, suaranya berganti ke nodo arisan. Sopan, terukur, digunakan saat menolak anggota baru yang tidak pantas. Kami harus memangkas daftar tamu sedikit. Jari Soyo membeku podo swat linen herringbune. Memangkas daftar tamu? Yo. Yah, ayahmu memutuskan dia ingin sesuatu yang lebih berfokus podo bisnis. Kamu tahu bagaimana dia, mendekati 65 tahun membuatnya memikirkan warisan dan arah perusahaan. Implikasi tergantung di antara kami. Soyo bukan bagian dari warisan atau arah itu. Soyo mengerti. Suara Soyo keluar stabil, keterampilan yang disempurnakan di makan malam minggu di mono Soyo belajar menelan kekecewaan dengan rendang. Jadi, apakah Ramo dan Citra masih diundang? Jeda lagi, berat dengan jawaban yang sudah Soyo tahu. Yah, yo. Bu, mereka terlibat dalam perusahaan dan akan odo investor. Dan suara gesekan datang melalui ponsel. Kemudian suara ayah Soyo memotong tajam dan tidak sabar. Mari jujur, Laras, ini bukan tempatmu. Pesta itu akan penuh dengan pembicaraan bisnis yang akan membosankanmu sampai mati. Ramo atau Citra yang akan menjalankan suatu hari. Itu hanya bagaimana adanya. Suaranya melunak menjadi opo yang mungkin dia pikir sebagai kebaikan. Kamu punya bisnis desain kecilmu. Kami bangga dengan itu. Tapi pesta ini tentang masa depan putra. Wijaya dan putra. Nomo yang selalu mengecualikan Soyo. Dicetak podo kartu nomo dan gedung-gedung di Sudirman serta gerbang batu masif ke rumah besar kami di Bogor. Pengingat konstan tentang tempat Soyo. Kurangnya itu. Soyo mengerti. Koto-koto itu terasa seperti tembaga di mulut Soyo. Setelah perpisahan singkat, Soyo meletakkan ponsel, layar menghadap meja agar Soyo tidak melihat wajah ibu menatap Soyo. Soyo berjalan ke lemari pakaian kamar tidur, mendorong pakaian ke samping, sampai menemukan brankas kecil yang tersembunyi di sudut belakang. Di dalamnya ada kantong beludru kecil berisi kunci tunggal dan kwitansi untuk rep 700 juta. 3 tahun tabungan hati-hati, proyek ekstra, malam menghabiskan merancang desain sementara teman-teman pergi liburan ke Bali. Range Rover duduk di garasi Rino di kawasan Kemang, dibungkus dengan pita raksasa. Mobil impian ayah dalam warna biru midnight favoritnya, menunggu untuk dipresentasikan padanya di ulang tahunnya. Hadiah sempurna untuk akhirnya menunjukkan bahwa Soyo layak menjadi wijaya, bahkan tanpa mengikuti jalur yang ditentukan. Soyo menatap kwitansi sampai angka kabur. Jika Soyo tidak cukup penting untuk diundang, dia tidak cukup penting untuk hadiah ini. Jari Soyo gemetar saat Soyo menelepon nomor Rino. Odo opo? Dia menjawab podo dering kedua, tahu Soyo terlalu baik untuk repot dengan halo. Mereka tidak mengundang Soyo. Ke ulang tahun ayah, Ramo dan Citra masih pergi. Hanya bukan Soyo. Dasar brengsek. Rino memotong dirinya sendiri.
Opo yang akan kamu lakukan? Saya melihat ke bawah podo kunci di telapak tangan saya. Beratnya tiba-tiba berbeda. Range Rover, bisik saya. Saya pikir saya akan menyimpannya. Bagus. Suara Rino mengeras dengan amarah pelindung. Jika mereka tidak menginginkanmu di meja, tunjukkan opo yang mereka lewatkan. Malam itu, saya menyebarkan peta di meja kopi, menelusuri jalan pantai selatan Jawa dengan ujung jari. Saya membatalkan reservasi hotel di Yogyakarta, tempat yang saya pesan untuk tinggal setelah pesta ayah. Sebaliknya, saya merencanakan rute sepanjang pantai dan tebing, melalui hutan dan daerah wisata. Saya melepas pita raksasa dari Range Rover, menggesernya ke gantungan kunci saya sendiri. Simbolismenya tidak halus, tapi begitu juga penolakan ayah saya. Saatnya menyetir jalan saya sendiri, bisik saya ke apartemen kosong. Koto-koto itu entah bagaimana, menakutkan sekaligus menggembirakan. Setelah 27 tahun mencoba mendapat tempat di Mejowijaya, saya akhirnya melangkah pergi darinya. Mesin Range Rover menderu saat kami keluar dari Jakarta tepat saat matahari terbit. Rino mengatur kamera, menangkap cahaya pink oranye yang membasahi cat biru midnight. Tangan saya mencengkeram setir, buku-buku jari tidak lagi putih karena tegang. Tapi santai seperti saya sudah menyetir mobil ini seumur hidup bukan baru 12 jam. Lihat dirimu, kata Rino, menurunkan kamera. Setiap kilometer wajahmu berubah. Saya melirik spion. Mata saya tampak berbeda, entah bagaimana lebih jernih, lebih fokus. Kerutan permanen di antara alis saya melunak. Saya hampir tidak mengenali diri sendiri. Ponsel saya bergetar di konsol. Ibu, lalu Romo, lalu Citra. 3 notifikasi teks berturut-turut, seperti serangan terkoordinasi. Kamu ke kantor hari ini, dari Romo. Ibu khawatir. Telepon dia, dari Citra. Sayang, tolong balas. Saya khawatir, dari ibu. Tidak ada sebutan tentang pembatalan undangan. Tidak ada pengakuan percakapan kemarin. Saya diamkan ponsel dan melemparkannya ke konsol tengah. Baratlah kami. 3 hari dan 400 kilometer kemudian. Kami berdiri di tempat pandang di pantai Sanur, Bali. Samudra Hindia membentang tak bertepi dan biru di bawah kami. Range Rover diparkir pada sudut sempurna dengan garis pantai melengkung di belakangnya. Rino mengitari mobil, moto fotografernya menemukan komposisi yang tidak pernah saya lihat. Berdiri di samping pintu pengemudi, dia memerintah. Pandang ke lautan, bukan ke saya. Saya menyandar ke mobil, satu tangan di spion. Angin Bali mengangkat rambut saya, dan untuk sekali ini, saya tidak mencoba mengendalikannya. Perfect, gumam Rino, rono kamera berklik cepat. Ini dia. Malam itu di kamar hotel, saya menggulir foto-foto yang dia ambil. Satu foto menghentikan jari saya di samping Range Rover. Profil menghadap lautan, moto cerah dengan sesuatu yang mencurigakan seperti kebebasan. Matahari terbenam menyinari wajah saya dan mengubah cat mobil menjadi safir. Ini dia, kata saya, mengangkat ponsel. Ini yang satu. Rino mengangguk, langsung mengerti. Pertanyaannya, apa yang akan kamu katakan? Saya menatap gambar itu berlama-lama, menyusun koto-koto dalam kepala, menghapus, mulai lagi. Jempol saya melayang di layar. Akhirnya saya mengetik. Ini seharusnya hadiah. Tapi kalau tidak diundang ke meja, mungkin lebih baik menyetir pergi saja. Jantung saya berdegup kencang saat saya lampirkan foto. Satu tarikan napas dalam dan saya tekan bagikan. Notifikasi berdentang seketika. Teman sekolah saya. Astaga laras. Asisten saya. Kamu kelihatan luar biasa. Rekan desainer.
Kerugian mereka adalah keuntungan Bali. Kamu bersinar. Apakah kamu blokir keluargamu? Tanya Rino, melihat komentar mengalir. Tidak, jawab Soyo pelan. Soyo ingin mereka melihatnya. 20 menit kemudian ponsel Soyo berdering. Ibu. Soyo biarkan ke voicemail. Laras Wijoyo. Opo yang kamu pikir kamu lakukan? Mobil itu, hadiah ulang tahun Bapak. Telepon Soyo sekarang. Teks menyusul. Citro. Ayah marah besar. Opo yang kamu pikirkan memposting itu? Ramo. Turunkan sekarang. Kamu mempermalukan keluarga dan merusak reputasi kami. Soyo diamkan ponsel sepenuhnya dan berjalan ke balkon. Matahari terbenam menyebar di air dalam nuansa emas dan merah. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dodo Soyo mengembang penuh saat bernapas. Laptop Soyo berdering dengan notifikasi. Pesan langsung di Instagram dari Pak Hadi Santoso, 70 tahun, investor terlama ayah Soyo, teman keluarga yang mengenal Soyo sejak lahir. Pernyataan yang cukup kuat, Laras. Perut Soyo jatuh. Soyo meneleponnya seketika, mempersiapkan ceramah lain tentang kesetiaan keluarga dan kehati-hatian. Pak Hadi, Soyo tidak perlu menjelaskan. Dia memotong, suaranya hangat bukan menghukum. Soyo lihat postinganmu. Lalu Soyo terima telepon panik dari ayahmu tentang krisis emosional sementaramu. Soyo tenggelam di tempat tidur. Soyo tidak mengalami krisis. Soyo tidak pernah berpikir begitu. Jedo. Soyo selalu bertanya-tanya kapan salah satu dari kalian anak-anak akan melawan Budi. Napas Soyo tersentak. Opo? Ayahmu tidak menyebutkan bahwa dia mengecualikanmu dari ulang tahunnya, kan? Suara Pak Hadi membawa 50 tahun negosiasi ruang rapat. Kehilangan yang menarik. Kamu mengerti kenapa Soyo lakukan ini? Laras, Soyo melihat bagaimana mereka memperlakukanmu bertahun-tahun. Yang pendiam, yang terlupakan. Soyo lihat lebih dari yang kamu sadari. Moto Soyo terbakar dengan air mata tak terduga. Pagi berikutnya, suara ibu bergetar di voicemail lain. Opo yang kamu katakan podo Pak Hadi? Dia mundur dari perayaan ulang tahun ayahmu dan membatalkan golf kami. Laras, ini sudah keterlaluan. Soyo putar pesan itu untuk Rino saat kami menyetir menuju Uluwatu. Yo ampun, bisik Rino. Pak Hadi Santoso nilainya 0,5 triliun, kurang lebih. Soyo tidak bisa menahan senyum yang menyebar di wajah Soyo. Ponsel Soyo berdentang dengan teks dari Pak Hadi. Kadang yang pendiam membuat gelombang terbesar. Malam itu, Soyo tidur tanpa mimpi di villa menghadap Samudra Hindia. Malam pertama dalam bertahun-tahun tanpa beban kecemasan keluarga menekan dodo Soyo. Saat bangun, Soyo sadar Soyo lupa sesuatu mendasar tentang gelombang. Begitu digulirkan, kamu tidak bisa memanggilnya kembali ke pantai. Padang Bromo membentang di depan kami seperti planet lain. Pohon-pohon bengkok meraih langit cerah. Batu-batu raksasa ditumpuk oleh tangan raksasa purba. Matahari membakar panas di kulit Soyo saat Soyo mengikuti Rino menyeberangi lanskap bulan. Ponsel kami terkunci aman di Glove Bojrange Rover. Itu sempurna, panggil Rino, mengangkat kamera saat Soyo bertengger di atas batu hangat matahari. Pandang ke horizon seperti kamu merenungkan penaklukan berikutnya. Soyo tertawa tapi memalingkan wajah ke gunung-gunung jauh. Untuk pertama kali dalam hidup dewasa Soyo, Soyo sudah 24 jam tanpa memeriksa pesan atau khawatir tentang harapan keluarga. Kebebasan itu meresap ke tulang Soyo seperti kebenaran yang selalu Soyo tahu tapi tidak pernah akui. Keluargamu sudah gila belum? Tanya Rino, menyesuaikan lensa. Mungkin. Soyo meregangkan lengan lebar, memeluk kekosongan luas. Dan Soyo benar-benar tidak peduli.
Hari berlalu dalam kabut jalur gurun, vegetasi aneh, dan komentar Rino tentang kondisi cahaya. Kami menonton matahari terbenam dari batu tengkorak. Gurun mendingin cepat di sekitar kami sebelum kembali ke Range Rover. Baru saat itu Soyo mengambil ponsel. Yo ampun. Koto-koto mati di tenggorokan Soyo saat notifikasi membanjiri layar. 17 panggilan tak terjawab, 32 pesan teks, 9 voicemail. Rino mengintip dari bahu Soyo, bersiul pelan. Itu yang Soyo sebut kepanikan keluarga. Soyo gulir pesan-pesan, perut Soyo mengencang dengan setiap satu, tapi bukan dari rasa bersalah, dari konfirmasi. Pak Hadi mencabut investasinya. Suara Soyo terdengar jauh di telinga sendiri saat Soyo baca berita bisnis. Wijaya Group terpaksa menunda proyek Riverside. Rino menghidupkan mesin, lampu depan memotong kegelapan yang berkumpul. Itu yang 200 miliar, kan? Soyo mengangguk, membuka voicemail. Suara ibu memenuhi mobil, ketenangan hati-hatinya retak di tepi. Laras, sayang, ayahmu dan Soyo ingin kamu datang ke pesta setelah semua. Kami berpikir keluarga harus nomor 1, terutama di perayaan penting. Dan hadiah indah yang kamu sebutkan, yah, itu akan membuat hari ayahmu sempurna. Telepon kami kembali, nak. Soyo hapus tanpa balas dan putar pesan Ramo. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Suara saudara Soyo bergetar dengan amarah. Pak Hadi keluar dan bawa 3 investor lain. Reputasi ayah dipertaruhkan. Apapun tantrum ini, kamu harus perbaiki sekarang. Rino melirik Soyo dari samping saat kami menuruni jalan gunung. Kamu baik-baik saja. Lebih baik dari podo baik. Soyo diamkan ponsel dan bersandar di kursi kulit. Soyo habiskan seluruh hidup Soyo tak terlihat bagi mereka kecuali mereka butuh sesuatu. Setidaknya sekarang mereka jujur tentang itu. Di hotel, Soyo temukan email dari Citra dengan foto keluarga terlampir. Lebaran 5 tahun lalu, wisuda Soyo, liburan pantai di Anyar. Semua dipilih hati-hati untuk menunjukkan momen Wijaya bahagia seolah bukti foto bisa meyakinkan Soyo melupakan puluhan tahun penolakan. Pesannya berbunyi, kami selalu mendukungmu, Laras. Keluarga tetap bersama, terutama di masa sulit. Ayah butuh kita sekarang lebih dari sebelumnya. Tolong pulang. Soyo pelajari foto-foto, melihat apa yang tidak bisa Soyo lihat sebelumnya. Bagaimana Soyo selalu sedikit terpisah dari kelompok utama. Bagaimana lengan ayah tidak pernah benar-benar merangkul bahu Soyo. Bagaimana Ramo dan Citra menduduki ruang tengah di setiap bingkai. Setelah mandi panjang, Soyo susun satu respons untuk mereka semua. Soyo sudah membuat pilihan lain, seperti yang kalian lakukan. Lalu Soyo posting foto lain dari hari ini, berdiri di antara batu-batu raksasa, tidak memandang kamera tapi ke gunung-gunung jauh dengan caption sederhana, menempuh jalanku sendiri. Hari ke-6. Komentar mendukung muncul hampir seketika. Teman sekolah lama, klien, orang yang hampir tidak Soyo kenal, mengatakan betapa mereka mengagumi perjalanan Soyo. Ironi tidak luput. Orang asing menawarkan lebih banyak validasi daripada keluarga Soyo pernah lakukan. Lihat ini, Kotorino dari tempat tidurnya, laptop bertumpu di lutut. Posting hadiahmu sudah viral di komunitas desain. Beberapa editor majalah ingin memfeature road trip Range Rover sebagai piece perjalanan penemuan diri. Soyo akan menjawab saat ponsel Soyo berdering dengan teks dari concierge gedung di Jakarta. Nona Wijaya, saudara dan saudari Ando di sini menuntut akses ke apartemen Ando. Mereka mengklaim itu darurat keluarga dan perlu mengambil sesuatu. Kamera keamanan menunjukkan mereka semakin gelisah dengan staf. Tolong beritahu. Terlampir foto keamanan buram Romo melambai marah di meja depan. Citra mondar-mandir di belakangnya dengan ponsel di telinga.
Ketenangan aneh membasuh Soyo. 6 hari lalu, Soyo akan panik, khawatir menyebabkan keributan, khawatir staf berpikir buruk tentang Soyo, khawatir kekecewaan keluarga. Sekarang Soyo hanya mengetik, jangan izinkan mereka masuk dalam keadaan apapun. Tolong update protokol keamanan gedung segera. Tidak ada anggota keluarga yang boleh diberi akses tanpa persetujuan eksplisit Soyo. Soyo dikte email lanjutan ke manajer gedung mengesahkan catatan keamanan formal di file Soyo. Jangan izinkan keluarga tanpa persetujuan. Menetapkan batas ini terasa seperti meletakkan koper berat yang Soyo bawa seumur hidup. Kamu harus lihat ini, Kotorino, memutar laptop ke Soyo. Artikel dari Bisnis Indonesia menampilkan ekspresi ayah Soyo yang bibirnya rapat di bawah headline, Wijaya Group hadapi eksodus investor, kepemimpinan dipertanyakan. Soyo seharusnya merasa bersalah. Soyo tidak. Pagi berikutnya, Pak Hadi Santoso sendiri menunggu di lobi hotel. Tubuh tingginya duduk nyaman di kursi kulit. Cukup perjalanan yang kamu lakukan, katanya, bangkit menyopo. Bagaimana kamu menemukan Soyo? Soyo sudah 40 tahun di bisnis. Menemukan orang adalah bagian mudahnya. Bolehkah Soyo traktir sarapan? Di atas kopi dan telur, Pak Hadi condong maju, menurunkan suara. Mencabut investasi Soyo bukan hanya karena insiden ulang tahun. Orang tuamu sudah mengabaikan saran sehat bertahun-tahun. Akuisisi berisiko, model pengembangan kuno, menolak mengatasi isu lingkungan. Soyo aduk kopi, melihat krim menciptakan pola melawan cairan gelap. Lalu kenapa sekarang? Melihat bagaimana mereka memperlakukanmu, dia geleng kepala. Itu yang menyegel kesepakatan. Dalam 40 tahun bisnis, Soyo belajar bahwa cara orang memperlakukan keluarga mereka mengungkapkan cara mereka memperlakukan mitra. Jika Budi bisa mengabaikan putrinya sendiri begitu mudah, peluang apa yang kami miliki? Validasi yang tidak pernah Soyo terima dari keluarga Soyo sendiri duduk di depan Soyo, ditawarkan dengan bebas oleh orang asing dekat ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Soyo. Pak Hadi mengangkat bahu. Itu tergantung ayahmu dan kamu. Dia geser kartu nomor di meja. Saat kamu selesai perjalananmu, telepon Soyo. Soyo pikir kita bisa melakukan pekerjaan menarik bersama. Soyo masukkan kartu ke dompet, paspor kecil ke kemungkinan yang tidak pernah Soyo bayangkan seminggu lalu. Terima kasih, kata Soyo, sungguh-sungguh. Jangan berterima kasih dulu. Moto Pak Hadi berkedip dengan sesuatu antara hiburan dan hormat. Berdiri untuk dirimu sendiri hanya permulaan. Pekerjaan nyoto datang setelahnya. Saat dia berjalan pergi, Soyo sadar Soyo siap untuk apapun pekerjaan itu. Range Rover berdengung di bawah Soyo saat Soyo menyeberang batas negara kembali ke Jawa. 10 hari jalan pantai Bali masih hidup di spion belakang. Tangan Soyo istirahat lebih mudah disetir sekarang. Cengkeraman ketat yang Soyo tinggalkan Jakarta telah melunak menjadi sesuatu yang lebih pasti. Hampir pulang, kota Soyo Podorino, yang menggulir roll kamera di samping Soyo. Lihat ini, dia putar layar ke Soyo di lampu merah. Foto samping demi samping Soyo hari pertama versus kemarin. Wanita sama, moto berbeda. Soyo bisa membangun seluruh pameran sekitar transformasimu. Di foto pertama, senyum Soyo tampak dipinjam, postur Soyo tanda tanya. Yang terbaru menunjukkan Soyo menyandar di Range Rover di Uluwatu, memandang langsung ke lensa, bahu lurus. Tidak ada permintaan maaf dalam sikap Soyo. Soyo hampir tidak mengenali diri sendiri. Itu maksudnya, aku Soyo. Rino geser lebih banyak gambar. Laras Lomo akan menyerahkan mobil ini dengan Pito dan memohon remah-remah persetujuan. Yang baru menyetirnya ke sepanjang pantai selatan Jawa. Sore matahari menyinari dashboard saat sekiline Jakarta muncul di kejauhan.
Range Rover tidak lagi terasa seperti hadiah yang ditolak penerimanya. Ini milik saya sekarang, ditempa melalui tahun kerja dan 10 hari keberanian. Gedung apartemen saya muncul di tikungan, familiar tapi entah bagaimana berbeda. Penjaga pintu mengangguk saat saya masuk ke tempat parkir cadangan. Selamat kembali, Nona Wijaya. Ada beberapa pengunjung saat Anda pergi. Perut saya mengencang saat kami naik lift ke lantai saya. Di luar pintu saya duduk keranjang besar dibungkus plastik, pita mengalir dalam warna perusahaan. Di antara coklat impor dan minuman premium ada kartu nama ayah saya. Tulisan tangannya. Ayahmu ingin menyambutmu pulang. Rino membaca, suaranya datar. Saya buka pintu, meninggalkan keranjang di lorong. Apartemen saya terasa lebih kecil entah bagaimana, seolah saya sudah kelebihan ukuran. Cahaya matahari menyinari meja desain saya di mana SWAT kain masih menunggu dalam kipas sempurna. Mesin penjawab berkedip marah. Saya tekan play, mempersiapkan diri. Laras, sayang. Suara ibu memenuhi ruangan. Perlakuan diam ini sudah cukup lama. Persatuan keluarga yang paling penting, terutama sekarang. Ayahmu. Saya tekan hapus sebelum dia selesai. Pesan lain diputar. Rama mampir kemarin. Untung penjaga pintu tidak mengizinkannya naik. Pikir kamu harus tahu. Manajer gedung saya, tidak jahat. Pesan ketiga dari teman Citra. Suaranya terlalu santai. Hei Laras. Hanya mengejak. Sudah lama tidak dengar kabar darimu. Citra bilang kamu mungkin sedang melalui sesuatu. Kopi segera. Rino mendengus. Fase. Mereka bilang orang-orang kamu sedang melalui fase. Saya hapus sisa pesan dan berdiri di jendela, menonton lampu kota menyala saat senja mendekat. Ponsel saya menyala dengan teks dari Pak Hadi terhubung ke majalah Desain Indonesia. Subjek berbunyi Road Trip Revelation. Desainer interior Laras Wijaya perjalanan penemuan diri ditangkap fotografer Rino Chandra. Rino, bisik saya, menunjukkan layar. Apa yang kamu lakukan? Dia nyengir. Saya kirim beberapa foto terbaik ke kontak saya di majalah. Mereka ingin menjalankan feature. Artikel itu terbuka. Range Rover menonjol di pantai dramatis Bali. Transformasi saya didokumentasikan dalam foto-foto, memukau Rino. Komentar sudah mengalir di bawah pratinjau online. Pagi berikutnya, voicemail kantor saya penuh. 3 klien potensial, 1 secara khusus menyebut foto-foto, Range Rover luar biasa itu. Yang terbesar adalah redesigne lengkap restoran downtown, proyek yang akan menggandakan pendapatan tahunan saya. Saya telusuri jari di kontrak, mengingat komentar ayah bisnis desain kecilmu. Ponsel saya berdering dengan alert berita. Wijaya Group mengumumkan penundaan proyek di tengah kekhawatiran investor. 2 minggu kemudian, saya memilih kain kursi saat asisten saya mengetuk. Ayahmu di sini. Dia berdiri di area resepsionis, tangan di saku, tampak lebih kecil dari podo yang saya ingat. Matanya memindai kantor saya yang melebar, mencatat feature majalah yang dibingkai dan asisten desain sibuk. Mengesankan, katanya, meski nada suaranya berhenti pendek dari apresiasi. Kamu berhasil baik untuk dirimu sendiri. Saya berhasil. Saya mengisyaratkan ke kantor saya, menjaga pintu terbuka. Saya tidak akan terjebak di ruangan kecil dengannya lagi. Dia duduk di kursi di seberang meja saya, permintaan maaf yang sudah dilatih sudah terbentuk di bibirnya. Saya tangani situasi ulang tahun dengan buruk. Ibumu dan saya sudah membahasnya. Saya tunggu, membiarkan keheningan bekerja. Kami ingin memperbaiki, lanjutnya. Mungkin makan malam minggu depan. Ada beberapa urusan perusahaan yang saya ingin perspektifmu.
Sebenarnya, koneksimu ke Pak Hadi bisa sangat membantu kami sekarang. Itu dia. Bukan permintaan maaf, transaksi bisnis. Saya bukan aset bisnis, ayah, koto saya pelan. Saya tidak pernah. Wajahnya mengeras sebentar sebelum mencoba senyum lain. Tentu saja tidak, Laras. Keluarga nomor 1 selalu. Saya akan ganti nomor ponsel besok. Saya berdiri. Asisten saya akan antar kamu keluar. Malam itu, saya susun ulang apartemen, menurunkan foto keluarga, dan menggantinya dengan foto balerino. Saya pindah furnitur, menciptakan ruang yang mencerminkan siapa saya sekarang daripada siapa mereka inginkan saya menjadi. Kalender antik nenek saya tergantung di dapur. Halaman November dan Desember masih utuh. Untuk pertama kali dalam 27 tahun, saya tidak akan hadir di pertemuan Natal Wijaya tahunan. Saya duduk di balkon, kunci Range Rover dingin di telapak tangan. Beratnya terasa berbeda sekarang, lebih berat dengan tujuan daripada harapan. Hadiah terbaik yang pernah saya berikan pada diri sendiri. Bisik saya ke langit Jakarta, tidak lagi butuh siapa pun mendengarnya selain saya. Halaman masyarakat bisnis Indonesia terbuka di meja dapur saya, terbuka pada perayaan ulang tahun Budi Wijaya. Saya telusuri jari di foto ayah di tengah, senyumnya tidak benar-benar mencapai mata. Ibu berdiri di sampingnya, postur sempurna, tapi bibirnya rapat menjadi garis ketat yang siapapun yang mengenalnya akan kenali sebagai ketegangan. Rama dan Citra mengapit mereka, senyum mereka sama-sama dipaksakan. Ruangan terlihat setengah kosong dibanding perayaan Wijaya sebelumnya. Tidak ada Pak Hadi Santoso, tidak ada keluarga besar lainnya. Keterangan menyebut pertemuan intim rekan bisnis dekat, tapi saya tahu lebih baik. Ini kontrol kerusakan. Yang paling mencolok adalah opo yang hilang. Tidak ada sebutan tentang saya. Seolah anak bungsu Wijaya tidak pernah ada. Saya lipat kertas dan jatuhkan ke tempat daur ulang. Ponsel saya berdering dengan teks dari Pak Hadi. Pertemuan sarapan besok jam 8 pagi. Bawa seseorang yang harus kamu temui. Sejak pesan pertama di road trip saya, Pak Hadi menjadi juara tak terduga. Saat saya kembali ke Jakarta, dia undang saya makan siang dengan desainer interior, lomo keluarganya yang pensiun. 3 hari kemudian, saya punya 4 klien baru, rekan bisnis Pak Hadi. Ironi tidak luput dari saya. Bertahun-tahun ayah bersikeras, saya tidak akan pernah sukses tanpa Nomo Wijaya membuka pintu. Sekarang Nomo keluarga itu beracun di lingkaran bisnis tertentu, sementara bakat saya berbicara sendiri. Telepon studio desain saya berdering, menarik saya dari pikiran. Laras Wijaya Interiors. Ini Laras Wijaya. Suara wanita samar-samar familiar. Ini dia. Laras. Ini Bu Victoria Pramono. Napas saya tersentak. Bu Victoria anggota Dewan Wijaya Group dan teman dekat ibu. Saya baru beli properti di Puncak dan butuh desainer interior. Namamu terus muncul. Saya hampir tertawa. Bu Victoria mengenal saya sejak bayi, tapi dia berbicara seolah kita orang asing. Ini jarak sengaja dari drama keluarga Wijaya sambil tetap meraih. Itu properti indah, kata saya, menjaga suara rata. Kapan Anda ingin bertemu untuk bahas visi Anda? Setelah menjadwalkan janji, saya bersandar di kursi memproses apa yang baru terjadi. Bu Victoria tidak hanya tahu bisnis ayah. Dia membantu membiayainya di awal hari. Baginya mempekerjakan saya alih-alih firma desain yang Wijaya Group gunakan 20 tahun adalah gempa bumi. Pagi berikutnya, Pak Hadi memperkenalkan saya pada Ibu Elo, pengembang properti komersial terkemuka kota. Siang hari, saya tanda tangani kontrak mendesain interior hotel butik barunya. Portofolio Anda mengesankan, katanya saat kami jabat tangan.
Meski saya harus akui, rekomendasi Pak Hadi membawa bobot. Saya menghargai itu. Saya juga menghargai seseorang yang berdiri teguh. Tambahnya, matanya tajam. Butuh keberanian untuk melangkah dari harapan keluarga. Berita menyebar cepat di lingkaran bisnis Jakarta. Malam itu, saya gulir Instagram, berhenti di postingan citra terbaru. Foto keluarga terobat dengan caption, loyalitas keluarga di atas segalanya. Nilai Wijaya. Komentar-komentar mengatakan, bukankah Odo tiga anak Wijaya? Di mana saudari kalian akhir-akhir ini? Karya desainnya luar biasa. Saya dengar Wijaya Group kehilangan kontrak puncak. Citra belum balas satupun. Ponsel saya berdering dengan alert berita. Profil jurnal bisnis tentang ayah. Saya ragu sebelum membuka lalu bocor. Saat ditanya tentang perubahan arah perusahaan baru-baru ini, Budi tampak defensif. Kami beradaptasi dengan kondisi pasar. Dia nyatakan saat ditekan tentang keterlibatan keluarga, Budi menyebut bahwa sementara putranya Romo terus di kepemimpinan, putri Soyo yang desainer mengejar minat lain. Ini menandai pengakuan publik pertama tentang anak bungsu Soyo, Laras, yang bisnis desain interiornya mendapatkan traksi signifikan beberapa bulan terakhir. Soyo letakkan ponsel. 3 bulan lalu koto-koto ini akan sangat berarti. Sekarang terasa seperti gema dari kehidupan lain. Sesi terapi pagi berikutnya berpusat pada realisasi ini persis. Validasi yang kamu cari bertahun-tahun datang setelah kamu berhenti membutuhkannya, Koto Desari. Bagaimana rasanya? Seperti bangun, jawab Soyo, mengejutkan diri dengan kepastian dalam suara Soyo. Selama ini Soyo pikir jika mereka hanya melihat Soyo, semuanya akan benar. Sekarang Soyo lihat bahwa Soyo perlu melihat diri Soyo sendiri dulu. Dia tersenyum. Itu kemajuan signifikan, Laras. Malam itu, pameran foto Rino dibuka di Downtown Jakarta. Jalan yang kurang dilalui, menampilkan gambar-gambar, memukau dari perjalanan Bali spontan kami. Pusatnya adalah Soyo berdiri di samping Range Rover di Uluwatu, memandang ke horizon dengan senyum tenang yang tidak muncul di foto bertahun-tahun sebelumnya. Galeri ramai dengan percakapan dan kekaguman. Soyo mengobrol dengan mentor fotografi Rino saat keheningan jatuh di satu bagian ruangan. Soyo berbalik melihat ibu berdiri sendirian, elegan seperti biasa dalam sutrokrem, mempelajari foto-foto dengan ketenangan hati-hati. Moto kami bertemu di seberang ruangan. Dia bergerak ke arah Soyo dan kerumunan sedikit terbelah. Temanmu cukup berbakat, katanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Ini indah. Yo, dia. Terima kasih sudah datang. Keheningan canggung meregang di antara kami. Untuk sekali ini ibu tampak tidak yakin. Studio baru kamu, katanya akhirnya, Soyo lewat kemarin. Bangunannya bagus. Kami sudah ekspansi. 3 desainer baru di staf sekarang. Dia mengangguk. Matanya melirik foto Soyo di Uluwatu. Kamu kelihatan bahagia di sono. Sesuatu dalam suaranya retak sedikit. Soyo membuat kesalahan, Laras. Koto-koto itu keluar begitu pelan Soyo hampir tidak dengar. Kami salah tentang kamu. Pengakuan yang Soyo tunggu seumur hidup. Tapi alih-alih kemenangan, Soyo merasa sedih lembut aneh. Soyo tidak mencari permintaan maaf, Bu. Soyo bertemu matanya langsung. Soyo hidup kebenaran Soyo sekarang. Dia berkedip cepat, ketenangannya goyah. Tangannya meraih ke tangan Soyo, lalu berhenti, tidak yakin sambutannya. Soyo tidak mengambilnya, tapi Soyo juga tidak mundur. Beberapa jarak tidak bisa diseberangi dalam satu percakapan. Di sekitar kami, galeri terus berdengung dengan kehidupan dan seni dan kemungkinan. Tidak satu pun yang butuh persetujuan yang dulu Soyo pikir esensial untuk bernapas.
Mesin Range Rover menderu saat Soyo menavigasi kemacetan Jakarta. 1 tahun telah berlalu sejak Soyo mengklaim hadiah ayah untuk diri sendiri, dan kursi kulit telah membentuk tubuh Soyo seperti memang selalu dimaksudkan untuk Soyo. Soyo parkir di depan studio desain Soyo, Laras Wijaya Design. Huruf emas di kaca buram membuat Soyo tersenyum. Di dalam, 4 desainer berkumpul di meja sampel kain, berdebat tentang tekstur komplementer untuk proyek puncak. Tim Soyo, visi Soyo, kesuksesan Soyo. Klien khusus minta kehangatan, Koto Dani, hire baru Soyo. Nodo dingin ini tidak akan memberikan. Moko kita perlu tunjukkan kedua opsi, Koto Soyo, meletakkan portofolio di meja konferensi. Biarkan mereka lihat kontrasnya. Pagi berlalu dalam panggilan klien dan pemilihan material. Di makan siang, Soyo balik salinan advance buku jalan yang kurang dilalui, yang Rino dan Soyo kolaborasi. Foto-foto memukau Rino dari perjalanan Bali kami, dipasangkan dengan refleksi Soyo tentang menemukan jalan sendiri. Penerbit mengharapkan penjualan bagus, sesuatu yang tidak kami antisipasi saat kami meninggalkan Jakarta pagi itu setahun lalu. Ponsel Soyo berdering dengan teks citra mingguan. Sejak berhenti dari Wijaya Group 6 bulan lalu untuk memulai firma marketing sendiri, dia hampir seperti saudari sungguhan. Pesannya bertanya apakah Soyo bebas makan siang Selasa depan. Soyo balas yo cepat. Ibu menelepon setiap 2 minggu sekarang, batas yang kami tetapkan setelah 3 pertemuan kopi tegang. Dia hormati syarat Soyo. Nomo ayah jarang disebut dan Soyo tidak pernah tanya. Perusahaan yang dia dedikasikan hidupnya sekarang hanya Wijaya Development. Tidak lagi Wijaya dan Putra. Ironi tidak luput dari Soyo. Jam 3 sore, Soyo menyetir ke kantor Yayasan Santoso. Pesta pensiun Pak Hadi mulai jam 5, tapi sebagai pembicara tamu, Soyo tiba lebih awal. Range Rover dapat parkir utama tepat di pintu masuk di mana semua orang akan melihatnya. Tidak lagi simbol penolakan, itu menjadi tanda tangan Soyo. Mobil yang meluncurkan perjalanan. Nah ini dia, Koto Pak Hadi, menarik Soyo ke pelukan lembut. Di usia 71, matanya masih berkedip nakal. Siap buat mereka semua menangis. Soyo tepuk pidato di saku, hanya siap menghormati pria yang melihat potensi Soyo. Ruang pesta penuh dengan elite bisnis Jakarta. Soyo lihat Ramo di seberang ruangan, tampak tidak nyaman dalam blazer startupnya. Kami tukar anggukan kecil. Kemajuan semacam. Kemudian, berdiri di podium, Soyo survei kerumunan orang yang dulu memandang melewati Soyo di pertemuan keluarga. Hubungan autentik membangun bisnis lebih baik, Soyo mulai. Pak Hadi mengajari Soyo itu. Dia juga mengajari Soyo bahwa hormat yang diperoleh melalui bakat bertahan lebih lama daripada hormat yang dituntut melalui intimidasi. Audiens mengangguk. Banyak dari mereka sekarang klien Soyo. Kembali di kantor setelah pesta, Soyo gantung foto pertama dari road trip kami. Range Rover di low-cost Pantai Sanur, Samudra Hindia membentang di luar. Di sampingnya tergantung brosur berbingkai untuk program mentorship baru, Soyo bagi desainer muda. 10 tempat sepenuhnya didanai. Coro Soyo meneruskan opo yang Pak Hadi berikan podo Soyo. Pagi berikutnya, Soyo menyetir melalui perbukitan Jawa, jendela turun, bunga liar musim semi menghiasi pinggir jalan. Ponsel Soyo berdering melalui speaker mobil. Nona Wijaya, ini Alisa dari program mentorship Ando. Soyo hanya ingin bilang terima kasih lagi atas kesempatan ini. Tidak ada yang pernah percaya podo Soyo seperti ini. Senyum Soyo terasa ringan, tak terbebani. Kita semua butuh seseorang percaya podo kita, Alisa. Jalan terbuka membentang di depan Soyo. Milik Soyo untuk dieksplorasi dengan kecepatan Soyo sendiri, di arah Soyo sendiri, seperti seharusnya.